Kita akan belajar dari doa Paulus untuk jemaat Efesus dalam surat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 23, tapi mungkin pagi ini kita lihat ayat 15 sampai 17. Ini yang akan kita baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di ayat 15 kita dapati satu fakta bahwa jemaat di Efesus sudah memiliki iman. Dan iman yang terbaik, sekali lagi, iman yang terbaik bukanlah yang diakui lewat mulut sendiri. Saya ulang, iman yang terbaik, kualitas terbaik dari sebuah iman bukanlah yang diakui oleh mulut sendiri, tetapi yang didengar orang. Banyak kali kita mengaku beriman, ditanya agama apa, saya percaya Yesus. Bahkan ada yang membentuk satu kefanatikan dalam hidupnya, seakan-akan dirinya ini sangat-sangat Kristen. Sehingga hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kekristenan anti terhadap itu. Tapi itu adalah kesan yang dibikin oleh diri sendiri, yang keluar dari mulut sendiri. Betul, kita percaya kepada Tuhan dan wajib menyatakan bahwa kita beriman. Tetapi itu belum kualitas iman yang terbaik, karena kalau hanya bicara semua orang bisa. Kalau hanya bamulu nih semua pintar. Tapi di ayat 15 jemaat Efesus punya iman itu didengar oleh Paulus. Sudah pada dengar, kesannya itu diterima oleh orang lain. Bapak Ibu, di ayat ini saya mau berhenti sejenak untuk kita merenungkan bersama-sama. Sudah sampai di mana iman kita? Apakah hanya sebatas pengakuan kita? Hanya sebatas tertulis di KTP? Atau orang lain sudah bisa rasa dan dengar tentang iman kita? Ya. Kesempatan kita ada di dunia tidak panjang. Sehingga saya dan saudara punya waktu yang terbatas untuk membuktikan iman. Alangkah ruginya jika saya dan saudara semasa hidup di dunia tidak sampai membuat kesan itu. Ketika nama kita lewat, ketika nama kita disebut, alangkah indahnya ketika orang berkata, oh be kenal dia. Karena mana? Depo orang memang orang percaya. Haleluya. Dan iman jemaat Efesus sudah didengar oleh Paulus. Dan ternyata iman berjalan seiring dengan kasih, Bapak Ibu. Ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman dan kasih itu seperti langkah yang selalu silih berganti. Percaya dan berbuat, percaya dan berbuat. Landasan paling penting dalam perbuatan iman Kristen adalah kasih. Di kitab Roma dikatakan, di Korintus juga disinggung, betapa kasih itu sangat penting. Apa gunanya engkau bisa bicara bahasa, semua bahasa di muka bumi. Bahkan bahasa malaikat pun kau fasih. Bahasa roh kau ulang-ulang terus. Tetapi tanpa kasih
itu hanya seperti canang, hanya seperti gong. Bunyinya kenceng, doeng, tetapi kosong. Nah, ini. Jadi sampai di ayat 15 ini kita menemukan bahwa jemaat Efesus itu jemaat teladan. Imannya mantap, kasihnya mantap. Sehingga ayat 16 bilang begini, aku pun karena sudah dengar itu, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Puji Tuhan, menjadi penghiburan. Saya anak gembala Bapak Ibu. Saya dibesarkan oleh pasangan hamba Tuhan, anak gembala dari Sadar gitu. Dan sukacita terindah dalam keluarga, dalam rumah itu bukan soal ketika dapat uang, ketika dapat duit ya iya ya, happy juga. Tapi saya memperhatikan papa mama saya ketika mereka melihat ada jemaat berubah, ada jemaat bertobat, ada yang mereka layani lalu mengalami perubahan hidup. Wah, itu senyum lama sekali hilang. Luar biasa. Ketika ada tantangan mereka akan mengingat, wah puji Tuhan, dulu kita pernah layani mereka ini, keluarga itu, pribadi itu, dan ada perubahan. Luar biasa. Ini sebagai seorang anak gembala saya menyerap perasaan itu, dan saya yakin Bapak Ibu gembala juga demikian. Bersyukur jika jemaat memberi berkat jasmani pasti, tetapi ketika ada kemenangan-kemenangan rohani, ada buah iman, ada buah kasih, maka tidak henti-hentinya hamba-hamba Tuhan mengucap syukur karena jemaat. Haleluya. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kalau ada satu jiwa bertobat, seisi sorga bertempik sorak. Ada ucapan syukur, ada kegembiraan, ada sukacita. Kan itu saya pernah berkhotbah, saya bilang bikin Tuhan, bikin sorga ribut tiap hari dengan sorak-sorai. Karena apa? Karena saya dan saudara menunjukkan iman dan kasih. Ada sukacita di sorga saudara. Karena perubahan-perubahan kita. Haleluya. Tapi sebaliknya. Saya belum masuk ke inti khotbah, tapi pendahuluan ini justru sangat memberkati saya. Sebaliknya jika kehidupan kita berlawanan dengan nilai iman. Sebaliknya ketika kehidupan kita berlawanan dengan nilai kasih. Saya masih mengingat orang tua saya ketika bicara dalam suasana yang sendu. Lalu mendiskusikan bagaimana jemaat yang itu ya. Kita sudah kasih nasihat ini, kita sudah bimbing itu. Tapi kok tidak ada perubahan, tapi kok malah begini begitu. Sendu sekali suasana itu. Saya sebagai anak kecil yang sebenarnya masih mungkin kalau dari sudut pandang parenting, ini parenting yang buruk. Karena saya menyerap emosi-emosi negatif itu. Tapi kemudian membentuk sensitivitas dalam hati saya sampai hari ini. Saya jadi paham betapa hati Tuhan juga sakit ketika melihat saya dan saudara hidup tidak benar. Ini kiranya menjadi perenungan kita. Mari kita membuat Allah kita, Tuhan kita yang baik, tersenyum dan bersuka cita atas setiap kelakuan hidup kita. Katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, buat dia tersenyum. Puji Tuhan. Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat. Jemaat yang beriman, jemaat yang berkasih. Sebenarnya menurut standar saya cukup sampai di situ. Yang penting jemaat sudah punya iman yang bisa didengar. Yang penting jemaat sudah punya kasih kepada semua orang kudus. Selesai sampai di situ menurut standar saya. Apalagi sih yang bisa dipush, apalagi yang bisa didorong dari kehidupan iman orang Kristen yang sudah beriman dan berkasih. Selesai. Tapi tidak untuk Paulus dan tidak untuk Tuhan. Ternyata saya dan saudara yang sudah beriman, yang sudah berkasih masih bisa didorong kepada level selanjutnya. Saya yakin, saya percaya jemaat GPD Kalvari
sudah punya iman yang teguh, katakan amin. Sudah jadi saksi dimanapun pergi dan berada, katakan amin. Sudah berbuat kasih, haleluya. Iya toh, sudah. Tapi jangan berhenti di sana. Karena ayat 16 bagian B, Paulus melanjutkan. Dan dia menggunakan kalimat ini. Penting sekali untuk memperhatikan setiap pemilihan kalimat Bapak Ibu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ada pengkawan dulu di sekolah Alkitab. Dia tulis di satu kertas, tulisan yang cukup besar, secari kertas kecil dia tulis Efesus 1 ayat 16b. Bisa lihat dia tulis ini karena apa ini? Dia gulung kecil-kecil, baru dia jalan. Nah kebetulan di depan itu siswi tempat duduk. Dia jalan, beta lihat ini mau pi mana ini. Dia lewat di siswi baru dia taruh. Tek, di salah satu siswi pemeja. Set. Saya perhatikan, baru itu siswi ambil, buka pelan-pelan. Beta ketua kelas 2 waktu itu beta lihat dari belakang. Dia buka pelan-pelan, lalu mulai, ketua kelas, mana ketua kelas? Oh, sudah hadir. Oh, dua ketua kelas sudah hadir. Lihat, jangan sampai Martinus Efesus 1 ayat 16b. Karena pemilihan kalimat ini memang penting. Berarti ada sesuatu yang betul-betul esensial di sini sehingga dipikirkan oleh Paulus di dalam doa. Ini penting. Apa yang penting sehingga jemaat selalu diingat dalam doa? Lalu isi doanya apa? Ayat 17 kita baca bersama sekali lagi. Efesus 1 ayat 17. Ini yang penting, bukan sekedar dia mau cari muka di nona. Ayat 17 sama-sama 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tidak cukup, sekali lagi, tidak cukup hanya dia beriman dan berkasih. Tetapi jemaat diharapkan dan didoakan oleh Paulus dengan cara berdoa yang spesial. Aku mengingat kamu dalam doaku. Meminta berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Supaya kiranya saya dan saudara orang percaya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kan dia sudah beriman, dia sudah berkasih, berarti sudah mengenal Tuhan. Belum tentu ternyata sayang. Belum tentu. Ternyata pengenalan akan Tuhan yang benar itu tidak otomatis. Itu didoakan oleh Paulus dan harus dikerjakan oleh saya dan saudara pengenalan itu. Dalam bahasa asli kata pengenalan ada beberapa hal, ada beberapa kata, tapi spesifik di ayat ini dipakai kata epignosis. Epignosis ini artinya pengenalan yang benar, betul, tetapi dengan ketepatan, precise, dengan tepat. Artinya seluk beluk Tuhan harus dipahami. Haleluya. Tapi tidak menarik Bapak Ibu, tidak menarik. Saya sudah memulai satu PA hari Rabu kemarin soal peperangan rohani. Dan peperangan rohani yang sering kali muncul dalam image orang-orang Pantekosta karismatik adalah perang melawan roh-roh jahat. Lalu saya melakukan riset kecil-kecilan bersama istri saya di YouTube. Sekarang tempat penelitian sekarang di medsos, di YouTube. Untuk melihat bagaimana peperangan rohani. Saya pikir peperangan rohani yang aneh-aneh sudah berlalu. Sampai sekarang ternyata masih ada. Ada gereja-gereja yang khusus melakukan peperangan rohani.
Entah ini gereja atau bangsal rumah sakit jiwa, saya sudah tidak bisa membedakan. Aneh-aneh. Nonton sendirilah kalau mau. Tapi saya cuman, sudahlah, tidak usah saya lanjut. Usir satu setan hampir berapa jam. Saya bingung. Tapi orang suka dengan seluk-beluk iblis. Padahal firman Tuhan sudah bilang, tidak usah mendalami seluk-beluk iblis. Tinggalkan itu. Orang kerasukan jangan ditanya. Ini saya ulang saya beberapa kali omong. Begitu orang kerasukan, dalam nama Yesus, katakan siapa namamu. Dia balas Domingus. Minta maaf Om Mingus, minta maaf. Dia cuma pinjam nama Hitrewa. Kata mulai berpikir, itu karmana tuh di sekolah Alkitab barangkali ada bakar kemenyan kok, ada jaga lilin kok. Suka sekali kita dengan seluk-beluk iblis. Makanya yang laku di bioskop adalah film horor. Setiap beberapa saat tuh saya suka ajak anak-anak sekolah Alkitab ini kasih nonton film-film Indonesia yang bagus. Saya suruh mereka bikin tulisan tentang pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini. Misalnya kemarin nonton apa? Film Mili dan Mamet. Besok nanti akan, kalau sudah jadi gembala akan urus keluarga yang ada konflik. Nah, coba nonton film ini. Apa pas dikasih film dan Mamet, ini nonton ini film. Ada yang bilang, horor Om. Emang lu muka horor memang. Orang ada mau kasih belajar, minta horor. Tapi memang seru. Seru ketika kita menonton seluk-beluk iblis yang itu. Tapi begitu mau dengar PA, dengar pelajaran Alkitab untuk mengenal Tuhan secara presisi. Terlain itu Tuhan kan mana so tahu. Begitu kok di Kalvari Sonde, haleluya. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Bilang kiri kanan, kenallah Tuhan. Kasih tahu. Yang mau mengenal Tuhan dengan benar boleh lambaikan tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 17, kunci dari pengenalan akan Tuhan yang benar, epignosis yang precise, yang tepat, yang tidak melenceng adalah ayat 17 ini bilang, dia berdoa kepada Tuhan Bapa yang mulia supaya Bapa memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Beta mau bahas sedikit ini. Roh, hikmat, dan wahyu. Seringkali kita menganggap pengenalan akan Tuhan itu ya sudah pokoknya Tuhan kasih, dia punya hikmat, dia punya wahyu. Saya obrak-abrik ini kata-kata ini saudara. Dan saya temukan bahwa yang dimaksud dengan hikmat di sini, dia pakai kata Sofia. Yang dimaksud dengan hikmat di sini adalah, dengar Bapak ini supaya saudara salah paham. Pengetahuan manusiawi. Pengetahuan biasa. Pengetahuan hidup sehari-hari. Saya tidak salah juga ada pendeta mengajarkan itu hikmat dari Tuhan. Tidak salah. Tapi kenapa saya berani mengatakan hikmat yang dimaksud ini adalah pengetahuan sehari-hari. Maksudnya adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan juga bisa kita dapat dari pengalaman sehari-hari. Ini hidup pengalaman. Masih ingat saya khotbah beberapa waktu yang lalu soal Musa yang berseru kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kata hati yang bijaksana itu didapat dari menghitung hari-hari. Kata hikmat dalam Efesus 1 ayat 17 adalah pengetahuan yang didapat
kebijaksanaan yang didapat ketika kita menghitung hari demi hari. Kita bisa mengerti Tuhan seperti apa kalau kita belajar juga dari pengalaman hidup. Jangan kasih lewat itu pengalaman hidup. Seringkali kan dia lewat dengan percuma. Saya kasih contoh. Kapan Anda merasa damai sejahtera? Pasti di saat engkau setia dengan Tuhan. Betul atau betul? Beta, kapan saya dapat sukacita? Ketika saya beribadah, saya itu sukacita. Kita nyanyi tadi itu, ini tahun pembebasan. Saya selalu memaksimalkan ibadah. Ini tahun pembebasan. Kalau ada sesuatu dalam hati saya yang masih mengikat, Tuhan sekarang waktunya saya bebas. Semua tawanan dilepaskan. Saya mengalami itu. Anehnya begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam kehidupan yang tidak punya sukacita. Dia lupa pada pengalaman kalau kau beribadah, kalau kau setia, kalau kau mencari Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang saya maksud dengan kita seringkali lupa pada Sofia. Bukan Sofia Lacuba, tapi Sofia hikmat. Hikmat sehari-hari. Haleluya. Jangan lupa pada hikmat sehari-hari. Anak saya, ini contoh lagi anak saya. Anak saya lagi bertumbuh jadi banyak contoh. Anak saya Kal itu dia sudah punya hikmat begitu banyak. Dia lihat kalau saya sudah mulai jengkel, wih cepat sekali dia antisipasi. Kenapa dia belajar dari masa lalu? Dia punya Sofia. Dia lihat kalau saya mulai jengkel, dia tambah kompor, berarti nanti saya marah. Jadi begitu saya muka so keras, dia datang, dia tepuk-tepuk belakang. Papa marah. Siapa yang mau lanjut marah? Dia sapu-sapu di punggung begini, papa marah. Dia bilang, sonde anak, amper. Itu hikmat. Saya dan saudara ketika menghadapi persoalan hidup apapun, jangan babodo. Misalnya kita dalam keadaan jauh dari Tuhan, ada persoalan. Jangan kutuk diri dan mempersalahkan situasi. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Aduh, pakai hikmat, kenal Tuhanmu. Itu dia lagi jengkel tuh, sebelum dia marah, dekat. Bapak marah, son jadi anak, berkat. Itu son ada amin. Amin payah ini. Haleluya. Sesederhana itu. Apa orang bilang keledai tidak jatuh di lubang yang sama. Karena dia itu tanda. Bum, jatuh satu kali. Besok dia lewat situ, lu kira lu mau kasih bodoh beta Ini Sofia, ini hikmat. Lu kira lu mau kasih bodoh beta, kemarin be jatuh di situ. Berasa, besili lu. Tapi orang nih main jatuh. So kenapa leh? Ya biasa. Aduh, itu kalau saya bilang biasa itu. Sonde ibadah leh kenapa? Ya seperti hari-hari yang sebelumnya. Kita belum mengenal Tuhan. Makanya Paulus berdoa supaya kita punya roh hikmat dan mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Mau berhikmat saudara? Haleluya. Tapi hikmat manusia kemudian ada keterbatasan. Pengetahuan kita, pelajaran kita pada pengalaman memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Sudah kita kerjakan dengan belajar dari pengalaman, memiliki hikmat Tuhan. Tapi kemudian enggak bisa. Nah ini dikatakan di sini ayat 17. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu lengkap. Hikmat itu pelajaran dari kita, sementara wahyu itu adalah apokalipsis, yaitu pembukaan pikiran dari Allah. Ini dari pihak Tuhan. Pernahkah kita menjalani satu fase hidup atau satu momen kita tidak paham? Kita bingung bagaimana. Tapi kemudian di akhir dari cerita fase itu kita bilang, ini maksud Tuhan. Tim Mission Trip Malaka mengalami kebuntuan sebelum
hari H pelaksanaan mission trip. Karena tiba-tiba pihak yang sudah digodok berapa lama itu ya, 2 bulan lebih, tiba-tiba membatalkan sepihak. Wah, itu buntu. Waktu kami pertemuan saya lihat Pak Ivan sudah, saya sudah berusaha Kak Hit, tapi ya sudahlah, mau bagaimana. Buntu, bingung. Tapi kemudian, ada pihak yang lain menghubungi Bapak Gembala. Lalu dibukakan jalan, lalu begini begitu. Saya tidak mengerti. Sampai di lokasi mission trip, saya belum paham. Apa maksud Tuhan kami ada di sini? Kami harusnya ada di 2 tempat. Sasaran kami adalah hamba-hamba Tuhan GPDI. Nanti seminar saya ini diterima siapa? Sampai di detik seminar pun, saya sudah KKR malam, paginya saya seminar, saya masih bingung dengan Tuhan. Maksudnya apa? Omong disapa ini. Kami kan menyasar hamba-hamba Tuhan. Tapi kenapa yang hadir bukan yang kami sasar? Ada kekecewaan. Tapi setelah seminar berlangsung, KKR malam kedua, baru apokalipsis terjadi. Ternyata begini dan begitu. Ada pewahyuan baru. Bahkan ada misi baru. Sampai akhirnya saya bilang ke Bapak Gembala, lain kali kalau kita bikin mission trip, tak usah kerjasama dengan gereja kan tidak apa-apa. Kita kerjasama dengan desa. Itu pewahyuan. Desa saja. Supaya kita bisa menjangkau bukan cuma dari satu golongan. Desa, sewarga satu desa. Itu apokalipsis. Ketika hikmat manusia kita nggak nyampe. Mungkin ada di sini yang usahanya mandek. Bingung, kenapa ya Bapak usaha tas stop begini? Di sini engkau akan mengenal Tuhanmu dengan benar. Tarik napas dan ikuti jalan Tuhan. Kenapa ya Bapak rumah tangga suram begini? Di sini kesempatan Tuhan akan menunjukkan siapa dia. Tarik napas, tetap dekat dengan Tuhan dan jalani prosesnya. Haleluya. Tapi secara hikmat beta sudah paham. Kenapa harus begini? Kenapa beta harus kehilangan orang yang beta kasih? Kenapa saya harus rugi di sini di situ? Kenapa beban ini terlalu berat? Tarik napasmu, dekat dengan Tuhanmu, dan Dia akan menunjukkan siapa Dia. Ketika itu terjadi, engkau akan mendapat pencerahan. Ini maksud Tuhan. Haleluya. Dan engkau akan mulai mengenal Dia dengan lebih tepat lagi, lebih benar lagi, lebih baik daripada hari yang kemarin. Katakan amin. Kami di hari Kamis ada komsel pemuda, lalu membahas soal doa. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ya kalau ada doa, bukan pertanyaan tapi diskusi sampai kepada bagaimana Tuhan menjawab doa. Karena ada doa yang memang ketong suhu tikam lutut, tikam kepala sampai tab guling-guling justru sonde ada jawaban. Jadi bingung, Tuhan ini dengar kok sonde bepun doa. Kemudian sampai pada kesimpulan mungkin ada doa yang salah. Siapa tahu kan ada doa yang salah, kalau doa salah tidak dikabulkan. Kami berdiskusi lalu istri saya memberikan hikmatnya. Ini Rina sesat kali omong tapi dia punya hikmat panjang. Dia bilang begini, supaya doa itu tidak salah, berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sederhana saja, tidak berlebihan. Saya duduk begini, saya kasih biar dia omong. Iya ya. Contoh, misalnya anak saya masih Sira umur 7 tahun kemarin. Ketika dia datang misalnya dia bilang, Pak, misalnya untuk hadiah ulang tahun saya yang ke-7, saya hanya minta 1. Kesempatan nyetir mobil 20 menit. Minta kunci mobil. Saya punya kunci mobil itu. Dan saya bisa kasih di dia. Bisa dong, dia tidak minta mobilnya. Hanya kesempatan nyetir mobil 20 menit. Ini bisa dong saya kasih. Tapi apakah saya akan kasih? Tidak dong, enak aja Anda. Betul saya mengasihimu sayang, tapi tidak begitu juga. Karena kerusakan akan sangat besar. Papung pagar itu lu akan tabrak hancur-hancur. Masih untung kalau papung pagar, tapi kalau jatuh di mana? Iya betul, sederhana.
Tapi sederhana itu membuat kita mengenal Tuhan, betapa Dia mengasihi kita, sehingga ada doa yang tidak dikabulkan. Dan ini butuh pewahyuan, butuh apokalipsis. Kesimpulannya, istri saya bilang, makanya kalau berdoa sederhana, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Tentu saja diskusi ini tidak semua bisa saya sampaikan, tapi sungguh sangat memberkati saya pribadi yang duduk di tengah pemuda yang lagi komsel itu. Sehingga saya perlu memperbaiki doa-doa saya. Seringkali harapan-harapan kita terlalu panjang, terlalu jauh. Tidak terjangkau bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena memang tidak fit untuk kita. Bukan untuk kita. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin ayat 18 dan seterusnya akan saya lanjutkan di hari-hari yang lain. Kita tutup dengan satu pengenalan akan Tuhan yang benar yang disampaikan oleh Paulus di ayatnya yang ketiga. Saya rindu saya dan saudara pulang membawa semangat pengenalan ini. Efesus pasal 1 ayat 3. Sudah dapat? Kita baca sampai ayat 6. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Pengetahuan kita yang benar tentang Allah dari ayat-ayat ini, dengar baik-baik. Kita tutup dengan ini. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Dan Tuhan yang mengasihi itu sudah menyelamatkan kita. Siapapun yang datang dengan persoalan, pergumulan, beban hidup, pulanglah dari gereja pagi ini dengan satu keyakinan, dengan satu hikmat dan pewahyuan, dengan satu pengenalan akan Tuhan. Seberat apapun yang sementara engkau tanggung sekarang, bisa diatasi dengan kasih karunia Tuhan. Engkau tidak sementara berjalan sendiri, engkau tidak sementara menanggungnya sendiri. Ada cinta kasih Tuhan yang memberikan engkau segala berkat rohani di dalam sorga, menyelamatkanmu, memberkatimu, dan membuat hidupmu penuh damai sejahtera. Kita berdoa, kita berharap, ya Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk semakin hari semakin mengenal Engkau dengan benar.